hidayamu. Kita semua lahir di dunia hanya bisa untuk berdoa. Jagat raya dan seisinya diciptakan untuk sementara. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah segala hidayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, menjadi tabiat banyak manusia tidak puas dengan apa yang dinikmati di dalam hidupnya. Dan untuk memuaskan kehidupannya dalam bentuk harta benda yang masyarakat sekarang menyebut dengan kata-kata materi, seringkali orang menghalalkan segala cara. Dia boleh mencuri, dia boleh merampas, dia boleh merampok, dia boleh menipu. Subur dikisahkan di dalam sinetron yang cantik ini sebagai orang sederhana yang ingin memperoleh harta dengan cara memelihara makhluk-makhluk halus. Masyarakat kita mengenal dengan kata-kata makhluk tuyul yang ditugaskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dan ternyata apa yang diinginkan oleh Subur bertambah lama bertambah kelihatan. Subur nyaris menjadi orang yang kaya raya. Istri Subur Marni, orang yang mengenal agama, pada saat Subur mendapat musibah, diperlakukan dengan cara-cara yang biadab oleh masyarakat. Karena menjadi hakim sendiri, Marni sempat meneteskan air mata memanjatkan doa sebagai bukti cinta dan kasih sayangnya kepada suami. Allah mengabulkan. Menjelang Subur meninggal dunia, kita akan lihat pada tayangan selanjutnya, Subur rupanya menghembuskan napas sambil nyaris memberikan senyum yang manis kepada keluarga dan masyarakat. Saudara, kadang kala husnul khatimah memang diperoleh oleh orang-orang yang pernah terlibat pada dosa-dosa besar. Kisah ini amat menarik untuk kita tonton bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita ambil i'tibar, kita ambil tazkirah, kita ambil pelajaran dari kisah dakwah berbungkus seni ini. Mudah-mudahan kita memperoleh banyak pelajaran dari apa yang kita tonton pada malam hari ini. Saudara para pemirsa, selamat menyaksikan dan selamat mengikuti acara ini. Selamat menonton dengan saksama. Ambillah hikmah dari apa yang kita tonton pada malam hari ini. Selamat menonton saudara-saudara. Gulanya ya, makasih ya. Nih, kopi. Makasih Bu. Ya ya. Apa Nek? Beli enak. Apa? Ini ambil permen. Bu. Ya. Gula. Nih. Kembaliannya Bu. Potong sama utang kemarin ya. Terima kasih ya Bu.
sampo tuh. Tadi ada yang nanyain. Iya. Ning, uangnya kamu bawa? Enggak, ada di laci. Mana? Enggak ada. Masa sih nggak ada? Barusan juga aku taruh di situ kok. Coba lihat sendiri. Masya Allah, orang saya taruh di sini kok duitnya bang. Masa hilang lagi sih? Baru ditinggal beberapa menit aja. Uang kita udah hilang lagi. Dasar, setan tuh maling. Kurang ajar, aku nggak ikhlas. Sumpah itu mampus tuh maling sekalian. Astagfirullah, Ningrum. Istighfar. Nggak baik kamu bicara begitu. Alah biarin aja. Kalau terus-terusan begini kan kita bisa bangkrut bang. Astagfirullah. Nyebut, Ning. Nyebut. Anggap saja apa yang telah terjadi sebagai cobaan dari Allah. Alah, pokoknya aku nggak ikhlas. Aku nggak rela. Enak aja kita capek-capek usaha. Itu maling tinggal nyomot doang. Bagus, bagus. Ini baru yang namanya kerja. Tas dulu. Besok kamu cari yang lebih banyak. Ya toh? Sekarang kita pulang. Ayo. Kenapa? Ayo. Allah ya Rabbi. Kita kaya sekarang. Kita nggak perlu susah-susah cari uang lagi. Dengan bantuan si Otong, kita bisa mendapatkan apa saja, Marni. 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 Takut. Sudahlah Marni. Kamu jangan ketakutan begitu. Si Otong itu nggak mungkin menyakiti kamu. Saya takut sama Allah. Udahlah, kamu jangan menangis. Marni. Kamu kan lihat sendiri. Saya itu sudah kerja keras. Berusaha ke sana kemari. Tapi mana hasilnya? Hah? Kamu juga sudah tahu, Marni. Saya sudah usaha kerja keras dan berdoa. Tapi tetap aja hidup kita susah. Tapi mas... Marni. Kamu lihat kenyataan sekarang, Marni. Kamu itu sebentar lagi mau melahirkan. Kita butuh banyak uang. Memangnya murah melahirkan? Udahlah, mau halal, mau haram, itu urusan nanti. Bapak sudah dengar Pak belum? Kemarin Pak Ustadz kehilangan duit lagi. Hah? Malingnya bener-bener sialan. Kalau ketangkep jangan kasih ampun. Istrinya Ustadz Arif bilang, baru beberapa menit tinggalin warung. Begitu balik, duitnya sudah hilang. Kan aneh. Jangan-jangan maling yang meneror kampung kita ini bukan orang. Ya enggak lah, Pak Ustadz kan bisa melihat hal-hal yang gaib. Tapi kenapa Pak Ustadz diam saja ya? Padahal dia kan sering kali kehilangan uang. Mungkin malingnya orang biasa. Cuman licin dan cepat. Kalau sekarang kan terpintar. Dasar Ustadz goblok. Ilmunya masih cetek. Mau melawan ilmu aku. Tom, kamu pergi ke rumah sana. Ambil semua harta yang ada di sana. Ayo.
Ada paling. Uang Pak, perhiasan kita Pak. Udah nggak ada, Bu. Uang dan perhiasannya udah nggak ada, Bu. Ya Allah, kita kembalikan Pak. Maling! 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 Masuk aja Pak ya. Pelan. Ya, masuk ya. Taruh aja di tengah ya. Iya Pak. Pelan. Pak, masukin aja Pak. Hati ya Pak. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah, dan dosa suamiku. Sadarkanlah dia, apa yang dia lakukan adalah salah ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah jalan untuk suamiku ya Allah, agar suamiku kembali ke jalan yang benar. Nah, sini Pak. Hati ya Pak. Mahal itu Pak. Nah, itu masuk aja ke dalam langsung. Marni. Mar. Marni. Mar. Kamu dipanggilin diam aja. Udah, buruan doanya. Bikin minum buat kuli-kuli. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Otong mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Malah berdoa aja. Astagfirullah. Kamu udah budak sekarang. Otong mana? Mas nggak lihat saya sedang apa? Alah, persetan kamu sedang apa? Yang penting otong mana? Tadi ada Mas, tapi sekarang nggak tahu di mana. Apa? Pasti kamu nggak mau menyusuinya, ya kan? Allah. Pasti dia ngambek lagi. Marni, kalau sampai si Otong nggak kembali lagi, rasakan akibatnya. Allah ya Rabbi, berikanlah salam. Ngapain Bang? Buat apa taruh kaca di situ? Ya, buat jaga-jaga aja. Maaf, Ning. Abang belum bisa menjelaskan sekarang. Abang belum yakin. Abang coba menghindar dari prasangka buruk. Maksud Abang malingnya tuyul. Jadi di kampung kita ini ada merah tuyul Bang. Siapa? Abang juga belum yakin. Udah, kasih tahu aja orangnya siapa. Orang yang miara tuyul itu harus dikasih pelajaran, diberi hukuman. Kalau perlu dibakar hidup-hidup sekalian. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong begitu, Ning. Yang berhak menghakimi seseorang hanya Allah. Jika seseorang bersalah, ada hukum manusia. Dan orang itu harus mempertanggungjawabkannya di penjara. Sudahlah, sebaiknya kamu sholat zuhur dahulu. Agar hatimu menjadi tenang, kamu tidak emosi. Sebab emosi sering membawa malapetaka. Alah, orang yang miara tuyul itu yang bikin malapetaka. Saya tahu siapa orangnya. Pasti si Subur. Soalnya, saya tadi lewat rumahnya si Subur. Dia baru belanja TV, kulkas, radio. Siapa lagi kalau bukannya dia? Masya Allah, Ning. Istighfar.
Nggak baik kamu nuduh sembarangan. Siapa lagi kalau bukan dia, Bang? Si Subur itu kan nggak punya pekerjaan tetap. Dari mana dia bisa beli barang-barang mewah kalau bukan merek tuyul? Nyebut, Ning. Mungkin dia dapat rezeki. Kita kan nggak tahu. Alah, rezeki dari mana? Jatuh dari langit. Pasti dia biang keroknya. Siapa lagi? Ning, sebaiknya kamu sholat agar hatimu tenang dan tidak terbawa emosi. Ah, males, Bang. Pokoknya kalau memang si Subur biang keroknya, aku nggak akan ikhlas. Aku akan bilang pada orang kampung, biar manusia terkutuk itu mati dibakar orang kampung sekalian. Subhanallah. Sadarlah, Ning, apa yang kamu ucapkan. Istighfar. Tong! Otong! Tong! Otong! Otong! Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya terburu-buru. Permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aneh ya? Aneh, Kang. Tong! Otong! 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 Kalau sampai Otong pergi, hidup saya akan melarat lagi. Enggak. Saya nggak mau hidup melarat lagi. Kalau sampai Otong nggak ketemu, Marni akan saya pukul. Harus. Otong! Otong! Jangan pergi, Tong! 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 Otong! Jangan lari, Tong! Tong! Otong! Tunggu, Tong! Jangan tinggalkan saya, Tong! Saya janji, saya akan paksa istri saya untuk menyusui kamu, Tong! Kembali, Tong! Jangan tinggalkan saya, Tong! Makasih, Tong. Makasih. Apa sih, Otong? Hei, jangan lari! Masya Allah. Bener tuyul kan, Bang? Terus tadi itu siapa? Siapa manusia terkutuk yang berani miara tuyul itu? Aku juga belum tahu, Ning. Kayaknya aku pernah kenal. Siapa ya? Sudahlah, jangan menebak-nebak. Nanti malah jadi fitnah. Tunggu dulu, kenapa sih? Saya lagi mikir nih. Kayak... Subur. Iya betul, Bang. Si Subur itu. Jangan berprasangka buruk dulu, Ning. Kita belum tahu pasti siapa orang tadi. Aku yakin sekali. Pasti dia tuh, si Subur. Biang keroknya. Biarin, aku mau bilang sama orang kampung sekalian. Jangan, Ning, jangan. Biar abang nanti yang akan menasehati Subur. Abang janji akan berusaha menyadarkannya yang telah salah jalan. Gak bisa, enak aja. Udah berapa banyak uang kita yang hilang. Pokoknya si Subur harus diberi pelajaran atas perbuatannya. Iya, tapi jangan dengan cara kekerasan. Kalau warga sampai tahu, nanti bisa memicu kemarahan warga. Kan kita bisa meminta Subur mengakui perbuatannya di hadapan pihak yang berwajib. Mana ada maling yang mau ngaku, Bang? Kalau maling ngaku, penjara penuh, Bang.
Ningrum, dengarkan abang. Kekerasan dan main hakim sendiri tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ayo, Marni, susu isi otot. Ayo, apa kamu mau hidup kita miskin lagi? Hidup kita miskin lagi? Ayo, kamu mau hidup kita belangsang lagi? Cukup Mas. Lebih baik saya miskin daripada batin saya tersiksa. Saya nggak mau. Saya takut Mas. Saya takut dikejar dosa. Alah, apa itu dosa? Jangan sok suci kamu. Apa orang suci bisa membuat kamu senang? Hah? Kamu lihat Marni. Kalau ini siapa yang ngasih? Hah? Siapa? Itu semua yang ngasih Otto. Bukan karena kamu sholat. Astagfirullahaladzim. Nyebut Mas, nyebut. Kenapa bilang begitu? Alah, sudahlah. Ayo, susuin dia. Nggak mau, saya nggak mau nyusuin dia lagi Mas. Nggak mau. Ayo kamu. Cepat, susuin dia. Ayo. Nggak mau, saya nggak mau nyusuin dia. Udah cepat. Nggak mau Mas, nggak mau. Saya udah nggak tahan lagi Mas. Brengsek kamu. Tenang, Tom. Jangan marah, Tom. Kamu menyusu kan? Ayo. Marni! Allah ya Rabbi, berikanlah. Marni! Buka, Marni! Dasar perempuan keras kepala kamu! Buka! Jangan sampai kesabaran saya habis! Buka! Marni! Buka! Kurang ajar kamu! Buka! Buka, Marni! Buka! Dasar perempuan bego! Memangnya kamu melahirkan dia pakai duit? Hah? Ayo! Tinggalin Dena susah! Ayo! Sini! Ayo susuin dia! Saya nggak mau nyusuin dia. Kamu macem-macem, saya tampar kamu! Ayo! Mau nyusuin dia Mas. Ayo! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Subur? Sialan! Ngapain dia kesini? Marni, awas kalau kamu macam-macam. Kalau kita ketahuan, kita bisa dia masa. Ngerti kan? Ayo, katain dia. Ayo! Assalamualaikum. Mas? Mas Subur? Mbak Marni? Ya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf nunggu agak lama. Ada apa ya Pak Ustadz? Nggak ada apa-apa, Mas. Saya kebetulan mau ke masjid, tapi saya dengar ada ribut-ribut di rumah Mas Subur. Saya pikir ada apa-apa. Saya khawatir rumah Mas Subur didatangi maling yang akhir-akhir ini banyak menteror kampung kita, Mas. Enggak Pak Ustadz, itu tadi istri saya. Ya, maklumlah Pak Ustadz, orang lagi hamil, gampang ngambeknya. Tadi dia itu banting-banting barang karena ngidam ingin buah manggis, tapi saya nggak kasih. Ya saya sih udah cari kemana-mana Ustadz, cuma nggak dapet. Jadinya ya dia ngambek. Oh begitu. Syukurlah kalau memang tidak ada apa-apa. Ya saya langsung saja ke masjid. Mas Subur mau bareng? Nanti aja saya nyusul. Soalnya saya mau bujuk istri saya yang ngambek. Ya kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mas Subur. Ya. Apa habis Isya ada waktu? Ada yang mau saya bicarakan. Habis Isya? Iya. Sebenarnya ya saya ada keperluan, ada tamu mau datang ke sini. Tapi saya usahakan. Baiklah, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu nggak ibu-ibu? Ternyata di kampung kita ini yang merah tuyul itu si Subur. Iya, saya lihat sendiri kok. Iya, buktinya dagangan saya habis. Gak nyangka kan itu orang. Pokoknya si Subur harus kita bantai. Kalau perlu malam ini juga.
Setuju. Saya sudah mulai merasa berdosa, Mas. Apalagi sekarang Ustadz Arif sudah mulai curiga sama kita. Diam kamu. Kamu bukannya bikin saya tenang, malahan bikin saya pusing. Tinggal netein aja, susah amat kamu. Terus Tom. Assalamualaikum. Malam Mas Subur. Malam. Bagaimana? Saya minta maaf Pak Ustadz. Memang saya sudah membatalkan janji sama teman saya. Tapi saya harus mengantarkan istri saya ke rumah sakit. Kayaknya istri saya sudah waktunya melahirkan. Oh iya. Ya sekali lagi saya minta maaf. Lain waktu saja Pak Ustadz ya. Enggak apa-apa Mas Subur. Saya doakan semoga istri Mas Subur selamat. Terima kasih Ustadz. Kalau begitu saya langsung permisi saja Mas Subur. Ya, saya betul-betul minta maaf Ustadz. Enggak apa-apa, saya yang harus minta maaf karena telah mengganggu. Mari Mas. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Girla, peronda kok takut perjuangan kemerdekaan. Goblok. Ayo, turun. Sini, Tong. Kamu masuk ke dalam, kamu ambil semuanya. Oke, Tong? Tas dulu. Ayo. Masya Allah. Pak bangun Pak. Pak bangun. Bangun Pak. Ya Allah Pak, rumah kita dimasukin maling Pak. Ada maling. Ya Allah. Maling! Tolong maling! Maling Pak, tolong. Allah ya Rabbi. Gak usah heran Pak RT dan saudara-saudara sekalian yang belum tahu. Saya tahu kenapa maling itu begitu licin. Bongkar aja siapa orangnya. Bongkar saja. Sebenarnya maling yang meneror kampung kita bukan maling sesungguhnya Pak RT, tapi tuyul. Ada orang yang melihara tuyul Pak RT. Kalau nggak percaya, tanya aja suami saya. Benar Pak Ustadz. Benar. Tapi saya minta saudara-saudara sekalian, jika berhasil menangkap orang itu, jangan main hakim sendiri. Biar pihak berwajib yang mengurusnya. Ya nggak bisa begitu, keenakan dia dong Bang, iya nggak? Mampusin aja! Jangan beri ampun. Siapa yang miara tuyul itu Bu? Subur Pak RT. Subur. Kok Ibu yakin sekali? Bagaimana saya nggak yakin Pak RT? Tadi siang, tuyulnya berusaha mengambil uang dari warung saya, tapi gagal. Dan saya melihat Subur lari. Pak RT, sebaiknya kita harus buktikan dulu. Kalau benar Subur orangnya,
Saya harap kita semua tidak main hakim sendiri. Betul kata Pak Ustadz. Sekarang kita buktikan dulu. Saudara-saudara, sekarang menyebar. Saya rasa orang yang punya tuyul itu akan membujuk tuyulnya untuk mengambil uang saudara-saudara. Nah, orang yang punya tuyul itu akan kita tangkap basah. Ya, jangan dikasih ampun kalau orang itu tertangkap. Tahan saudara-saudara, tahan! Ning, istighfar Ning. Jangan terbawa emosi. Ya Allah, semoga istri hamba dan warga lainnya bisa menahan diri sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Terutama dosa suami hamba ya Allah. Bukakanlah pintu hati suami hamba yang selama ini tertutup dengan dosa-dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk kami ya Allah, terutama untuk suami hamba ya Allah. Allahu Akbar. Pak RT, tolong tenangkan warga Pak RT. Pak Ustadz, orang itu telah banyak merugikan kita. Gak bisa, saya udah kesal. Aduh. Toh, jangan pergi Toh. Jangan tinggalkan saya Toh. Kembali Toh. Masya Allah. Bunuh aja, bunuh. Kalau perlu bakar sekalian. Ampun! 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 Tenang! Jangan terbawa emosi. Cukup. Sudah, saudara-saudara. Mir. Nah, dia nih. Ningrum, sudah. Lepasin, Tahan nih, tahan. Istighfar, Biarin. istighfar. Pelajaran orang ini. Sudah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Matikanlah hamba dengan suami hamba dengan secara Islam ya Allah. Izinkanlah ya Allah, bukakanlah pintu tobat untuk suami hamba ya Allah, sebelum ajal menjemputnya. Hamba mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami izin ya Allah, ketika kami menikah dapat menyebut namamu ya Allah. Mas Subur, istighfar Mas, istighfar. Mas, Allahu Akbar. Mas Subur dengar saya, Mas Subur. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah.
Ampunilah segala dosa-dosa suami hamba ya Allah. Izinkanlah suami hamba dapat bertobat ya Allah. Bukakanlah pintu tobat untuk suami hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Ampunilah suami hamba ya Allah. Mas Subur, istighfar Mas, istighfar. Ikuti saya pelan-pelan Mas. Astaghfirullahaladzim. Ayo Mas. Mas, ayo lagi Mas. Ikuti saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ila al-adqani fahum وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kemana sih tuh si Bang Arif? Jam segini belum pulang juga. Ngapain sih orang sesat begitu aja pakai diurusin segala? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ning Rum, Ning. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar, sabar Pak Ustadz. Tenang, tenang. Ya Allah. Demikian saudara-saudara, sinetron yang telah memberikan pelajaran yang teramat berharga untuk kita kaji bersama-sama. Arif, seorang ustadz, guru, pengajar, pendidik, orang yang disegani di masyarakat. Orang menyebutnya dengan kalimat Ustadz Arif. Punya seorang istri, Ningrum. Kalau Arif begitu soleh di masyarakat, terbalik. Istrinya suka ghibah, suka fitnah, suka membuka-buka aib orang. Hukum alam berlaku, kausaliti berlaku, fitrah insaniyah yang diturunkan oleh Allah memang akan pasti terjadi karena itu adalah hukum alam, pada hakikatnya adalah hukum Allah yang berlaku atas alam. Setiap pelaku dosa
yang membuka-buka aib orang, bukan hanya dibuka aibnya semata-mata, di dunia dia telah mendapat musibah. Para pemirsa, di alam mahsyar yang akan datang, seluruh amal saleh manusia akan dibuka oleh Allah, kecuali satu, dosanya di hadapan sesama manusia. Kalau Allah saja menutup rapat-rapat dosa-dosa manusia, kenapa kita harus membuka-buka cacat dan celah orang lain? Itu sebabnya, saudara, Allah sangat benci kepada orang yang membuka-buka aib orang. Barang siapa manusia membuka cacat dan celah orang, di dunia ini Allah akan membuka segala cacat dan keburukannya. Itu yang terjadi kemudian kepada Ningrum, istri seorang ustaz yang saleh, Ustaz Arif. Mudah-mudahan sesudah kita menonton sinetron ini, segala pelajaran, pendidikan, mauizah yang ada di dalam sinetron ini dapat kita petik saripatinya, dan kita belajar berusaha sekuat tenaga agar akhir hidup kita, siapapun di antara kita, dosa apapun yang pernah kita perbuat, tetap bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah harapan kita semuanya. Demikian saudara-saudara sekalian, lain waktu kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya padamu hambamu bersujud, hanya padamu ku serahkan jiwa. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah segala hidayahmu. Kita semua lahir di dunia hanya bisa untuk berdoa, jagat raya dan seisinya.